Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan pada hari ini untuk menjalani kehidupan kami dengan lancar tanpa kendala apapun. Juga Tuhan, sekarang kami akan membaca sebagian firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca pada hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelumnya kita akan membaca Alkitab dari Ulangan pasal 6 ayat 4 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Baik, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini terdapat 3 kata yang akan kita bedah. 3 kata penting yang ada di Ulangan pasal 6 ayat 4, yaitu pertama ada Tuhan, Allah, dan Esa. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu berasal dari kata Yahweh, dan kata Allah itu berasal dari kata Elohim, dan kata Esa berasal dari Hechat yang artinya satu. Nah, kata satu dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini mempunyai arti yang sama dengan kata satu di Kejadian pasal 2 ayat 24 yang menyatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 itu disebutkan bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya. Satu di sini disebut dengan satu kesatuan. Jadi dua badan, dua pikiran itu menjadi satu kesatuan. Seperti yang orang percaya ketahui, Allah adalah Esa. Lalu apa ayat Alkitab yang pertama kali menyiratkan tentang ketritunggalan Allah? Itu terdapat pada Kejadian pasal 1 ayat 26 yang menyatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Disebutkan bahwa menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Kata kita di sini merupakan kata jamak yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Di sini mengisyaratkan bahwa sejak awal penciptaan, ketiga pribadi Allah sudah bekerja sama untuk menciptakan dunia ini. Tetapi memang pada masa perjanjian lama, Allah belum mengungkapkan ketiga pribadi Tritunggalnya itu. Pada perjanjian barulah Allah baru mengungkapkan ketiga pribadi Tritunggalnya itu, yaitu dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang menyatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dalam perjanjian baru ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah ada Tritunggal, yaitu pada Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, Matius pasal 28 ayat 19, 2 Korintus pasal 13 ayat 13, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Saya akan membacakan salah satu darinya, yaitu pada 2 Korintus pasal 13 ayat 13 yang menyatakan, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Itu. Allah itu adalah Tritunggal yang kudus. Ada 3 kepribadian Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya itu merupakan satu di dalam Allah, dan setiap pribadi tersebut memiliki peran yang berbeda. Secara umum, perannya itu, yang pertama, peran Bapa adalah memprakarsai penciptaan dan penebusan. Anak, perannya adalah menebus ciptaan. Roh Kudus lahir barukan dan menguduskan, dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. Saya akan menjelaskan masing-masing peran pribadi Allah secara singkat. Yang pertama, Bapa. Seperti yang sudah dikatakan bahwa peran Bapa adalah memprakarsai penciptaan dan penebusan. Peran Allah sebagai Bapa adalah memelihara, mengasihi dengan sangat mesra, penyayang, dan tegas.
Peran Allah sebagai Bapa tentu beda dengan Bapa yang ada di dunia. Allah sebagai Bapa adalah Bapa yang paling sempurna dari Bapa-Bapa yang lain di dunia ini. Yang kedua ada peran Allah sebagai anak. Seperti yang sudah dikatakan tadi, peran anak adalah menebus ciptaan. Peran Allah sebagai anak adalah menjadi firman yang hidup dan menjadi teladan iman sejati bagi kehidupan orang percaya. Selain itu, Yesus rela memberikan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang kita rayakan tempo hari, yaitu hari Paskah. Cukup dengan percaya dengan firman-Nya, kita sudah mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang ketiga adalah peran Allah sebagai Roh Kudus. Peran Allah sebagai Roh Kudus itu adalah menjadi pembimbing, pendamping, penolong, penyerta, dan penghibur yang tidak terlihat. Roh Kudus itu memang tidak bisa kita lihat, tetapi Roh Kudus itu sejatinya diam di dalam hati dan pikiran kita, dan kita dapat merasakan pertolongannya. Bagi orang awam atau mereka yang di luar kita, pasti akan merasa kurang mengerti apa sih ketritunggalan Allah itu kayak gimana. Saya dapat mengilustrasikannya seperti ini. Pak Anton adalah seorang laki-laki. Di rumah ia menjadi ayah bagi anak-anaknya. Di kantor dia menjadi pemimpin atau seorang manajer bagi anggotanya atau bawahannya. Lalu di gereja dia menjadi seorang majelis jemaat atau penatua diakan. Mungkin seperti itu kira-kira pengertiannya. Selanjutnya kita akan membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 21 yang menyatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku." Mengasihi Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Ketaatan merupakan suatu hal yang mudah dikatakan, tetapi memang sulit untuk dilakukan, entah itu malas atau lainnya. Awal mula dari ketaatan adalah komitmen, dan akhir dari ketaatan adalah keberhasilan. Mungkin ada salah satu cerita atau contoh, ada seorang anak bernama Esther. Dia mempunyai cita-cita untuk masuk ke PTN. Ia berkomitmen dalam hati bahwa ia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan dari komitmen itu dia membuat sebuah jadwal belajar sendiri dan mentaati jadwal itu. Dikatakan misalnya di jadwal tersebut dia harus belajar jam 10 pagi, berarti dia harus juga belajar jam 10 pagi. Dari hasil ketaatan dan kedisiplinannya dia, akhirnya dia memasuki PTN yang diinginkan. Sebenarnya taat itu mudah dilakukan ya, seperti yang saya bilang tadi, tetapi memang rasa malas lebih besar daripada ketaatan itu. Dan belajar di tokoh Alkitab, yaitu mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang Abraham. Abraham adalah bapak segala bangsa yang seperti kita tahu dari sekolah minggu sampai sekarang kita pasti kenal siapa Abraham. Abraham itu sama seperti kita, dia adalah manusia biasa yang mungkin bisa saja ragu kepada Tuhan, tetapi Abraham ini sosok tokoh Alkitab yang sangat taat kepada Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 2 yang menyatakan, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Morai dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jika kita lihat perintah Tuhan kepada Abraham, memang sedikit agak tidak masuk akal ya. Karena di situ Tuhan nyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Tapi apakah Abraham melakukannya? Ya, dia melakukannya. Padahal sebagai manusia biasa, mungkin Abraham bisa saja menolak atau bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus melakukan ini? Apakah tidak ada yang lain? Dan apa yang menjadi alasan Abraham untuk mentaati firman Tuhan tersebut? Jawabannya adalah karena Abraham mengasihi Allah. Karena Abraham sangat mengasihi Allah, itulah mengapa Abraham mentaati setiap firman Tuhan yang ada. Belajar dari Abraham, kita diajarkan untuk selalu taat kepada firman-Nya sekalipun itu tidak masuk akal bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan benar dalam segala ketetapan-Nya. Kita harus terus menumbuhkan kasih kepada Tuhan. Jika kita semakin bertumbuh kasih kepada Tuhan, percayalah kita akan selalu bersukacita dalam persekutuan-Nya. Ingatlah, kasih Tuhan itu tetap sekalipun dunia berubah, dan kunci dari kuat iman adalah taat kepadanya. Selanjutnya, mari kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman ini mungkin cukup diingat ya oleh orang-orang Kristen.
yaitu yang menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap manusia pasti ingin selamat dan tidak ingin sakit. Ketika kita mulai bangun tidur dan memulai hari, kita pasti berharap hari-hari kita akan berjalan lancar, tanpa kendala dan tidak ada kurang suatu apapun. Bukan hidup namanya kalau tidak selamat. Kalau tidak selamat berarti kita tidak hidup. Berbicara tentang keselamatan, mungkin ada hubungannya dengan dosa. Dosa merupakan masalah besar manusia. Seperti yang kita tahu, dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kita umat berdosa seharusnya dihukum karena dosa kita, tetapi kita malah diselamatkan oleh Yesus yang rela mati di kayu salib. Allah dengan kasih yang besar dan hebat rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar hubungan manusia dengan Allah itu bisa diperbaiki dan menjadi baik kembali. Manusialah yang harusnya mendapat hukuman, tetapi dengan kasih Allah yang besar, ia menggantinya dengan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Keselamatan itu adalah anugerah dan pemberian Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Seperti saya bilang tadi, keselamatan itu bukan terhindar dari neraka ataupun pasti masuk surga, bukan itu artinya. Keselamatan itu harus kita kerjakan, bukan dipertahankan. Kenapa? Karena kalau dipertahankan berarti sama aja keselamatan itu sewaktu-waktu akan hilang. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, karena kita sudah memilikinya dan itu harus dikerjakan dan dikembangkan. Itu artinya keselamatan itu belum selesai sampai akhir. Lalu bagaimana cara mengerjakan keselamatan itu? Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu sama dengan mengembangkan anugerah yang Tuhan berikan. Yang seperti tadi di Filipi pasal 2 ayat 12 disebutkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu kalau diceritakan atau diilustrasikan itu ibarat murid sekolah yang akan mengikuti ujian nasional atau ujian sekolah. Pasti mereka akan merasa takut dan gentar. Kenapa? Karena mereka akan mengerjakan soal yang susah dan harus benar. Tentu mereka akan merasa deg-degan, takut, gentar, ataupun gelisah. Nah, kita juga harus mengerjakan anugerah keselamatan Tuhan berikan secara cuma-cuma itu dengan takut dan gentar. Kita mulai dari cara yang paling simpel, yaitu menjadi terang, menjadi kasih bagi orang-orang sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Selanjutnya, mari kita membaca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, orang Kristen kalau lagi mau ke gereja itu pasti identik dengan membawa Alkitab. Yes. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun dan cerita yang berada di Alkitab ini saling berkaitan satu sama lainnya. Alkitab itu memberikan pengetahuan. Contohnya ketika cerita pada zaman Nuh, di mana Tuhan memfirmankan, memberikan kepada Nuh sebuah petunjuk secara detail, secara rinci bagaimana kapal atau bahtera untuk dibuat dalam menghadapi air bah yang ada. Selain itu juga Alkitab juga memprediksi masa depan. Contohnya nubuat tentang kematian Yesus, nubuat tentang kelahiran Yesus, dan nubuat yang lainnya. Sesungguhnya Alkitab yang kita punya saat ini itu diilhamkan oleh Allah. Apa sih diilhamkan? Diilhamkan artinya dihembuskan oleh Allah. Ya memang, Alkitab itu ditulis oleh manusia dengan ilham dari Allah. Jadi jangan pernah meragukan isi Alkitab cuma karena penulisnya ini manusia seperti kita. Karena sesungguhnya penulis Alkitab zaman dahulu itu sudah diberkati oleh Tuhan dan diberi karunia oleh Allah. Sebagai orang percaya, hendaknya kita selalu merenungkan dan membaca dan juga mentaati firman Tuhan lewat Alkitab dengan membacanya siang dan malam. Mari kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 27 yang menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai dunia ini. Manusia yang berkuasa penuh atas ciptaan Tuhan.
Lalu mengapa sih Allah menciptakan manusia? Agar ada hubungan antar Allah dengan manusia. Allah mempercayakan semua ciptaannya kepada manusia untuk dikelola dan dikembangkan. Tetapi terkadang manusia itu malah membuatnya menjadi rusak. Entah itu karena tidak dijaga atau pemakanan berlebihan atau mungkin karena kerakusan manusia yang tidak pernah puas. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dari ciptaan lainnya. Karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan, kita bisa berpikir, mengasihi, mengampuni, dan yang lainnya. Itulah yang membuat kita berbeda dari ciptaan lain. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Di mata Tuhan kita itu sama. Jadi jangan ada alasan untuk membuat kita menjadi insecure atau merasa tidak berguna. Jangan. Kita semua umat manusia adalah pemenang karena kita semua punya kuasa Allah yang beri. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, kita juga harus hidup memancarkan sifat dan karakter seperti Dia. Seperti yang tadi dikatakan, karena kita segambar dan serupa dengan Allah, kita bisa berpikir. Nah, berpikir. Ada beberapa manusia yang dikenal itu jenius, mempunyai IQ tinggi. Mungkin contohnya yang orang-orang kenal itu ada Albert Einstein, yang dikenal sebagai manusia jenius yang mempunyai IQ tinggi. Beliau merupakan fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern. Nah, berbicara tentang fisikawan, ilmuwan, penemu, itu tentu saja terlepas dari yang namanya sains. Sains adalah kumpulan pengetahuan tentang cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains itu berhubungan juga dengan logika. Logika itu terkadang dapat memunculkan kesombongan. Seperti kita ketahui, pendeta sebelum menjadi seorang pendeta itu pasti dia akan sekolah teologi ya. Nah, apa sih teologi itu? Teologi itu adalah ilmu berpikir dan berbicara tentang Allah. Dan teologi itu juga adalah ilmu tertua yang ada di dunia ini. Teologi dan sains bukan hal untuk diperbandingkan, melainkan untuk saling melengkapi. Teologi dibutuhkan agar manusia tidak merasa puas dan tidak tertutup hatinya untuk Tuhan. Sains tentu saja tidak mampu menjawab teologi, karena teologi berbicara tentang Allah yang tentu saja tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Sains itu berkembang dan melengkapi setiap hal yang ada, sedangkan teologi itu tetap. Mengapa sih sains itu tidak bisa menjawab teologi? Mari kita ingat cerita di Alkitab tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kejadian Yesus berjalan di atas air tentu saja melawan hukum alam. Hal ini tentu tidak dapat dijelaskan oleh sains karena kebesaran Allah tidak dapat dijelaskan melalui nalar manusia. Demikian khotbah saya pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada hari ini boleh dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pertolongan dari Roh Kudus. Mari terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin.